Pergi ke ladang memetik padi. Langit mendung hati pun lara. Hidup sendiri tiada berbagi, menanggung beban air mata. Siti Mariam duduk di teras rumah panggung sederhana di sebuah desa kecil di Tasikmalaya. Udara pagi masih sejuk, tetapi hatinya terasa berat. Sejak bercerai 2 tahun lalu, ia harus menjalani hidup sendiri bersama anaknya yang masih kecil, menghadapi kenyataan bahwa tidak ada lagi suami yang bisa diandalkan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dulu, Siti menikah muda di usia 19 tahun. Awalnya, ia begitu bahagia, berharap bisa membangun keluarga sederhana yang harmonis dengan suaminya, Darman. Namun, kehidupan pernikahan tak selalu indah seperti yang ia bayangkan. Suaminya hanya bekerja serabutan, penghasilannya tidak menentu, dan seringkali mereka kehabisan uang sebelum akhir bulan. Setiap hari, Siti harus berpikir keras bagaimana caranya memberi makan keluarga kecil mereka. Terkadang, ia harus meminjam beras dari tetangga atau menerima bantuan orang tua yang juga hidup dalam keterbatasan. Ia berusaha mengerti dan bersabar, tetapi seiring berjalannya waktu, tekanan ekonomi semakin berat. Suaminya mulai kehilangan semangat. Ia sering mengeluh, marah-marah, bahkan menghilang selama beberapa hari untuk mencari pekerjaan di kota. Tetapi selalu pulang dengan tangan kosong. Siti mencoba bertahan, tetapi kesulitan hidup membuat mereka sering bertengkar. Hingga suatu hari, suaminya menghilang lebih lama dari biasanya dan tak pernah kembali. Siti awalnya berharap suaminya hanya pergi sementara, tetapi kenyataan berkata lain. Setelah beberapa bulan, ia menerima kabar bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain di kota, meninggalkan Siti dan anak mereka tanpa kabar atau nafkah. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa menangisi nasib tidak akan mengubah apapun. Dengan segala keterbatasannya, Siti mulai berusaha mencari nafkah sendiri. Ia tidak punya pendidikan tinggi, tetapi ia memiliki tekad yang kuat. Ia memutuskan untuk berjualan gorengan di depan rumah, memanfaatkan halaman kecilnya untuk membuka warung sederhana. Ia membuat pisang goreng, tempe mendoan, bala-bala, dan tahu isi yang dijajakan setiap pagi hingga sore. Hari-harinya berlalu dengan penuh perjuangan. Bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan, menyalakan tungku, dan mulai menggoreng satu persatu dagangannya. Pelanggannya adalah tetangga sekitar dan anak-anak sekolah yang sering mampir membeli jajanan sebelum berangkat. Walaupun untungnya kecil, setidaknya ia bisa membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Namun, ada hari-hari di mana jualannya sepi. Hujan turun deras, pelanggan enggan keluar rumah, dan gorengannya banyak tersisa. Ia hanya bisa menghela napas panjang, mencoba tetap tabah, meskipun hati kecilnya ingin menangis. Malamnya, ia sering termenung di depan rumah, bertanya-tanya bagaimana masa depan dirinya dan anaknya. Tetangga sering kali menanyakan apakah ia tidak ingin menikah lagi. Masih muda, cantik, siapa tahu ada lelaki baik yang mau menikahimu, kata salah satu ibu-ibu di kampung. Namun, si hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu bahwa menikah bukan hanya soal mengisi kesepian, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang benar-benar bertanggung jawab. Anaknya, Raka, kini mulai tumbuh besar. Ia selalu berusaha memberikan kasih sayang penuh agar anaknya tidak merasa kehilangan sosok ayah. Meski sulit, ia ingin Raka tumbuh menjadi anak yang kuat dan tidak merasa malu memiliki ibu seorang janda yang hanya berjualan gorengan. Di malam-malam yang sunyi, saat Raka sudah terlelap, Siti sering menatap langit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih punya harapan untuk memiliki keluarga lagi? Apakah ada pria yang bisa menerima dirinya dan anaknya apa adanya? Ia takut berharap terlalu tinggi, tetapi di sudut hatinya
ada rasa rindu akan kehangatan keluarga yang utuh. Setiap kali melihat pasangan suami istri yang harmonis, ada rasa iri yang ia pendam dalam diam. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang suami yang pulang membawa rezeki, duduk bersama di ruang tamu sambil bercengkerama, tanpa harus merasa cemas akan kekurangan uang atau dikhianati lagi. Namun, di balik semua luka dan kesedihan, Siti tetap bertahan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi ia masih punya anak yang harus ia perjuangkan. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar suatu hari nanti, jika memang takdirnya harus sendiri, ia diberi kekuatan untuk terus berjuang. Malam itu, sebelum tidur, Siti menatap wajah kecil Raka yang tertidur pulas. Ia mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih, lalu berbisik lirih, "Ibu akan selalu ada untukmu, Nak." Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia masih bertanya-tanya, apakah masih ada yang mau denganku, seorang janda miskin dari desa yang hanya berjualan gorengan?